Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia dan di tempat-tempat yang mulia, dalam majelis talabatul ilm dan dalam rumah-rumah Allah yang insya Allah diberkahi. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, serta mencatatnya kita dalam majelis ilmu ini tercatat sebagai sebuah ketaatan dan memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan majelis Manhajus Salikin, yang mana kita telah sampai pada Kitabun Nikah, bab tentang pernikahan. Tepatnya kita sampai pada poin ke-500. Pada poin ke-500. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita akan mengulang kembali, memurojaah kembali apa yang kita sampaikan pada pertemuan lalu. Pada pertemuan lalu kita sampaikan bahwasanya nikah ini bukanlah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang. Nikah ini adalah sunnahnya para rasul, sunnahnya para nabi. Disebutkan dalam hadis yang sahih, arba'un min sunanil mursalin, ada 4 hal yang termasuk sunnahnya para rasul. Yang pertama adalah al-haya, malu. Yang kedua adalah at-ta'attur, memakai wewangian, memakai parfum. Lalu berikutnya, yang ketiga di antara sunnah para rasul adalah as-siwak, yakni menggunakan siwak. Kalau di zaman kita gosok gigi. Dan yang keempat yakni an-nikah, menikah. Ini insyaallah telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Begitu pula seruan bagi para pemuda untuk menikah, karena menikah itu merupakan sesuatu yang paling bisa dijadikan senjata untuk lebih menundukkan pandangan dan paling bisa dijadikan senjata untuk paling menjaga kemaluan. Kita tidak pungkiri bahwa menundukkan pandangan solusinya bukan hanya menikah. Kita tidak pungkiri bahwasanya menjaga kemaluan solusinya bukan hanya nikah. Menjaga pandangan bisa dengan ilmu, yang dengan ilmu tersebut akan menghalangi dia dari pelirak-pelirik, melihat yang tidak jelas, melihat yang diharamkan. Begitu pula menjaga kemaluan ia bisa gunakan dengan kesibukannya. Seseorang yang dia telah sibuk dengan hal-hal positif, dia tidak akan perlu meluangkan waktu khusus untuk menghindarkan dirinya dari maksiat. Sibukkan dengan kebaikan, sibukkan dengan amal saleh, insyaallah tidak akan terfikirkan untuk melakukan maksiat.
Begitu pula pada pertemuan lalu kita sampaikan pula 4 kriteria yang hendaknya dilihat oleh para lelaki tatkala hendak meminang wanita. Nabi SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, karena hartanya. Maka punten, kalau ada laki-laki menikah dengan janda kaya raya, jangan dipaitu, Pak. Jangan dipaitu. Itu Nabi sudah sampaikan. Begitu pula ketika ada laki-laki nikah dengan siapa? Dengan anak kiai, anak ustadz, atau mungkin dalam tolak ukur dunia misalkan anak bos besar, pengusaha kaya raya. Ini pun juga jangan dipaitu, karena setelah 5 liha Nabi SAW mengatakan lihasabiha, karena keturunannya dilihat siapa silsilahnya, siapa nasabnya. Ini penting. Makanya kita sebagai orang tua hendaklah kita melihat pula kepada masa depan putri kita, masa depan gadis cilik kita. Karena ketika nanti anak gadis kita sudah hendak menikah, calonnya akan melihat siapa bapaknya, bagaimana akhlak bapaknya. Maka kita harus berusaha menjadikan diri kita, yakni wali dari anak gadis kita, adalah orang tua yang memang secara nasab diacungi jempol oleh siapa? Oleh calon menantu kita, oleh calon besan kita. Sebagaimana jenengan ketika memiliki anak perjaka, saat dia akan melamar gadis pujaannya, jenengan pasti akan lihat siapa calon besan jenengan. Maka yang punya gadis, yang punya anak perempuan, hendaklah dia memperhatikan tindak tanduknya secara pribadi selain menjaga keselamatan putri atau gadisnya. Begitu pula Nabi mengatakan wali jamaliha, dilihat pula karena cantiknya. Insyaallah tidak perlu kita bahas lagi kalau masalah cantik. Begitu pula wadiniha, dan karena agamanya. Dan Nabi menutup fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang karena agama, niscaya itu akan apa? Niscaya itu akan menyelamatkanmu. Atau jika tidak memilih agama, niscaya engkau akan binasa. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, walidiniha, dan karena agama bukan berarti kita harus nyari yang apa? Nyari yang hafizah. Bukan berarti kita harus nyari yang sudah hafal banyak mutun, banyak hadis, enggak. Silahkan cari yang seperti ini ketika memang mampu dan ketika memang sekufu. Tapi makna dari walidiniha adalah muyul diniyah, kecondongan agama. Ketika Anda melihat seorang gadis, oh dia apa? Dia belum memakai hijab yang sempurna. Tapi dilihat dulu, alasan dia tidak memakai hijab yang sempurna karena apa? Apakah karena tidak suka memakai hijab sempurna, atau belum tahu bagaimana hijab yang sempurna? Coba sampaikan padanya dalil. Oh, kok diterima? Sampaikan padanya apa penjelasan para ulama. Loh, kok iya manut? Berarti apa? Dia menetapkan agama itu ada dalam prioritasnya. Maka dia belum memakai hijab yang sempurna bukan berarti tidak mau, mungkin karena dia tidak tahu. Kecondongan terhadap agama yakni bisa dilihat dari akidahnya atau bagaimana sikapnya ketika berbenturan dengan dalil. Akidahnya alhamdulillah baik. Bagaimana sikapnya ketika berbenturan dengan dalil, antara apa yang ia inginkan dengan dalil yang berbicara. Oh, ternyata dia mampu meredam apa yang ia inginkan dan dia condong pada dalil. Ini kecondongan agama. Maka wanita atau akhwat yang demikian ini wanita yang layak untuk apa? Diperistri. Dan jangan pula kemudian kita melupakan tentang
kriteria-kriteria lain di luar hadis yang tadi kita sebutkan. Karena Nabi SAW juga menyampaikan dalam hadis yang lain, tazawwajul wadud al-walud, nikahilah di antara kalian, yakni wanita-wanita yang penyayang, wanita-wanita yang subur. Dalam kisah yang lain, di sana pun juga harus ada pertimbangan lelaki ketika akan meminang wanita, yakni kafa'ah, kesetaraan. Jangan ketika kemudian laki-lakinya ini baru masuk Islam, mu'allaf, lalu dia ingin wanita yang dia ingin wanita yang hafid Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Nah, subhanallah, yang nyantri saja belum tentu dapat suami seperti itu. Maka perlu di sana kafaah, kesetaraan, yang memiliki tingkat keinginan yang sama, tingkat kemampuan yang sama. Karena memang terjadi perceraian di zaman Nabi SAW gara-gara tidak sekufu. Kisahnya sinten, Mbak? Kisahnya sepupu Nabi, Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ini awalnya bersuamikan Zaid ibnu Harithah. Zainab bintu Jahsh ini dari kalangan bangsawan, kalangan terhormat. Sementara Zaid ibnu Harithah ini maula, budak. Benar bahwasanya syariat itu kemudian tidak melihat dari status. Syariat melihat kepada ketakwaan, melihat pada amal saleh. Maka menikahlah beliau berdua radhiyallahu anhuma. Tapi pernikahannya tidak berujung lama. Zainab bintu Jahsh kemudian ingin berpisah dari suaminya. Dan disetujui oleh Nabi, diridai oleh beliau, tanda bahwa perceraian karena tidak sekufu itu perceraian yang lumrah. Perceraian yang lumrah. Baik. Berikutnya kita lanjutkan pada poin 500. Berkata Syekh As-Sa'di hafizahullah ay rahimahullah, la yajuzu at-tasrih bihidbatil mu'taddah mutlaqan. Seorang laki-laki ia tidak boleh untuk menikah wanita yang ia sedang dalam masa iddah, wanita ia yang masih dalam rangka menyuburkan rahimnya atau masih dalam rangka berkabung dari kematian suaminya, masa iddah. Maka wanita yang masih dalam masa iddah ini wanita yang masih menjadi milik suaminya. Maka kalau wanita itu punten ada yang ditalak satu oleh suaminya, masuk dia masa iddah, ini masih milik suami. Karenanya rujuk itu, suami yang kemudian merujuk istrinya dalam masa iddah tidak butuh persetujuan istrinya. Boleh ia kemudian rujuk kapan saja, entah itu lewat lafal yang dia ucapkan atau lewat hubungan suami istri yang mereka berdua lakukan. Ini boleh. Maka wanita yang masih dalam masa iddah statusnya adalah masih milik suaminya. Lalu bagaimana kalau di sana masa iddah yang bukan karena talak satu atau talak dua? Masa iddah talak 3, masa iddah karena meninggal suaminya. Ada di poin berikutnya. Syekh Sa'di rahimahullah beliau mengatakan wa yajuzu ta'rid fi khidbatil ba'in bi mautin aw ghairihi. Maka boleh
seorang wanita yang dalam masa iddah itu diberi isyarat atau diberi sindiran oleh lelaki yang akan meminangnya. Punten Pak, ta'rid itu sindiran, bukan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang tegas. Kalau lamaran, saya akan menikahimu. Kalau lamaran, saya akan meminangmu. Ini tidak bareng kalau wanita itu dalam masa iddah. Tapi kalau sifatnya sindiran, boleh. Dijelaskan di sini, yakni wanita yang sedang dalam masa iddah karena bimauti zaujiha, karena meninggal suaminya, au ghairihi, atau selainnya. Apa maksud selainnya? Selainnya di sini talak bain. Jadi kalau ada wanita yang punten suaminya meninggal masuk masa iddah atau ditalak 3 oleh suaminya, ditalak 3 oleh suaminya, maka ini kalau ada lelaki yang ingin menikahinya, tidak boleh terang-terangan, pakainya sindiran. Kenapa tidak boleh terang-terangan? Kenapa harus atau bolehnya cuma lewat sindiran? Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam Mulakhas Fiqh beliau menjelaskan, di antara hikmah mengapa wanita yang dalam talak bain habis ditinggal suaminya meninggal atau ditalak 3 oleh suaminya tidak boleh dipinang dengan terang-terangan agar tidak menggoyahkan perasaannya. Apa maksudnya menggoyahkan perasaannya? Ketika wanita ini berstatus janda, tidak bersuami, lalu tiba-tiba ada seorang lelaki yang hendak meminangnya, hendak menjadikannya sebagai istri, hendak menghapus status jandanya, ini rawan akan goyahnya hati wanita. Mumpung ada yang mau menikahi aku, ya sudah, tak terima saja. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini tidak bisa dipungkiri. Para ulama menjelaskan, di antaranya Hasan Al-Basri rahimahullah, wanita itu salah satu tabiatnya adalah ghalabatu masyairiha, dominan perasaannya. Maka sangat mudah ketika di sana ada perhatian seseorang, sangat mudah ketika di sana dicibir oleh lingkungan tentang buruknya status yang ia sandang, lalu tiba-tiba ada seorang pahlawan yang ingin menghilangkan status tersebut. Tentu ada perasaan ingin dari pihak sang wanita. Maka inilah hikmah mengapa wanita itu dalam talak bain, ketika sudah dalam masa iddah, hanya boleh lewat sindiran. Hanya boleh lewat sindiran. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Allah Ta'ala mengatakan, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa au akanantum fi anfusikum. Allah Ta'ala mengatakan, wala junah, tidak ada dosa bagi kalian. Ini tidak salah bagi kalian ketika kalian meminang wanita dengan ta'rid, dengan sindiran. Apa bentuk sindirannya? Disebutkan di sini wasifatu ta'rid. Contoh sindirannya seperti ayyaqul inni fi mithniki la raghibun. Sejatinya aku itu suka sama wanita yang seperti dirimu. Nah, ini sindiran. Tidak langsung mengatakan apa? Kamu tak nikahi ya? Ini jangan. Saya cocok dengan wanita yang seperti dirimu. Nah, yang seperti ini boleh. Atau di sini disebutkan pula contohnya. La tuwaffituni ay la tufawwituni nafsaka. Jangan engkau jauh dariku. Ini termasuk lafal-lafal sindiran yang dibolehkan secara syariat.
Baik. Berikutnya masuk pada bahasan khutbah nikah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa yanbaghi an yakhtuba fi aqdin nikah bi khutbati Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan hendaklah ada khutbah di waktu akad nikah sebagaimana khutbah dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Khutbah di sini, Pak, bukan ceramah. Khutbah di sini bukan nasihat pernikahan, tapi khutbah di sini adalah khutbatul hajah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk suatu hajat. Beliau mengatakan yang mana khutbatul hajah ini adalah kalimat muqaddimah yang tidak asing di telinga panjenengan sedaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini namanya khutbah hajah. Maka yang disunnahkan dalam pernikahan itu khutbah hajah, bukan nasihat pernikahan. Perlu dibedakan di sini. Ada khutbah nikah, ada nasihat pernikahan. Jangan kebalik. Khutbah nikah, oh berarti ceramah ini. Sanes. Biasanya lafal ini yang mengucapkan adalah petugas KUA. Leres mboten, Pak? Nah, masih ingat, Pak nggih? Masya Allah. Ia mengucapkan petugas KUA. Atau kalau di sana yang menikahkan itu wali dan walinya sanggup untuk membacakan ini, bisa membacakan ini, tafadhol, tidak ada masalah. Kadang-kadang ada bapak atau wali itu yang tidak tatak, tidak apa, tidak kuat. Ketika mau melepas anak perempuannya, ikut orang, sehingga dipasrahkan kepada KUA atau diminta KUA yang membacakan khutbatul hajah ini. Dan khutbah hajah ini selain dari hadis yang tadi kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan dengan membaca 3 ayat, dan 3 ayat ini pun juga familiar di telinga panjenengan sedaya. 3 ayat yang juga dibaca oleh para khatib Jumat. Apa itu? Yang pertama surat Ali Imran. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu di sana ada awal surat Al-Maidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ditutup dengan surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Selesai ini silahkan lafal ijab qabul. Ini sunnah. Ini sunnah. Baik. Berikutnya poin 505, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wala yajibu illa, dan perkara wajib
Yang ada pada saat akad nikah adalah yang pertama al-ijab, ijab. Wathani al-qabul, qabul. Ijab yakni lafal yang diucapkan oleh wali. Seperti apa? Angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau. Ananda fulan bin fulan, dengan putri saya fulanah binti fulan, dengan mas kawin sekian sekian sekian, dibayar kredit. Masya Allah. Sakit mboten Pak dibayar kredit Pak? Lah sak menika sedaya-sedaya kredit ya Pak. Masya Allah. Saya itu sampai ketawa ketika dengar obrolan nyun sewu, ibu-ibu pedagang di pasar. Ada ibu-ibu bakul di pasar itu gumun. Zaman sekarang banyak pelanggannya seragaman, PNS tapi doyan sama utang. Doyan sama utang. Sementara ibu-ibu, Masya Allah, yang apa? Yang mungkin profesinya pedagang segala macam, tidak akan beli barang kalau tidak punya uang. Dan ini sebetulnya ibu-ibu ini lebih mendekati sunnah. Inilah yang dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khawatirnya PNS seperti ini kalau punya anak gadis atau punya anak perjaka, sudah lek nikah kreditoai. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah. Nah. Tapi boleh secara syariat hal ini tidak dilarang. Hal ini tidak dilarang. Bagaimana lafalnya? Angkahtuka wa zawwajtuka. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Ananda fulan bin fulan, dengan putri saya fulanah binti fulan, dengan mahar mas kawin logam mulia sekian gram, dibayar taksid. Dibayar apa? Kredit. Ini boleh. Ini boleh. Walaupun apa? Di masyarakat kita pasti jadi gunjingan. Nah, baik. Makanya yang masih muda-muda, punyalah antum semua banyak pos tabungan. Ini nasihat yang insya Allah jujur dan sudah terbukti. Ada di sana ketika masih muda, ini tabungan untuk apa? Tabungan untuk usaha. Entah nanti dipakai untuk usaha atau enggak, entah nanti ternyata setelah kuliah kok diterima jadi pegawai, yang penting punya tabungan pos usaha. Lalu ada pos apa? Pos untuk nikah. Ada diposkan untuk nikah, ada disavingkan untuk nikah, tabungan untuk nikah. Sekarang ada satu lagi yang perlu. Bagi para pemuda ini perlu untuk punya tabungan haji. Nah, karena kelak kita tidak bisa menjamin berapa lama masa antrian ini. Sekarang saja sudah semakin jauh. Baik. Cukup sampai di sini saja. Dalam artian tabungan untuk modal usaha, tabungan untuk nikah, tabungan untuk haji. Nah, tidak perlu nanti tabungan untuk nikah ke sekian, ini tidak perlu. Nah, ini tidak perlu. Baik. Lalu bagaimana lafal qabul? Kalau tadi lafal ijab, sekarang lafal qabul. Lafal qabulnya adalah qabiltu atau yang semisalnya. Setelah diijab oleh wali, maka diterima. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin, halan cash atau taksid
kredit, boleh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah satu, lafal ijab qabul ini hanya sebatas ini saja? Apakah harus saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau, harus angkahtuka wa zawwajtuka, dan yang menerima harus qabiltu nikahaha? Apakah harus demikian? Tidak. Tidak harus demikian. Memang dalam Manhajus Salikin tidak didetailkan pembahasan hal ini, tapi dalam kitab-kitab fikih, khususnya adalah fikih-fikih Hanabilah, fikih-fikih Hambali, di antaranya Syekh Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqh menyebutkan boleh di sana lafal ijab maupun lafal qabul bil isyarah yang dipahami oleh kedua belah pihak, dengan isyarat yang dipahami oleh kedua belah pihak. Seandainya lafal ijab qabul ini sempit, alangkah kasihannya bagi orang yang punten bisu. Apalagi kemudian ada pemahaman yang perlu kita luruskan pula. Sebagian petugas KUA memberikan persyaratan 1 kali nafas. 1 kali nafas. Angkahtuka wa zawwajtuka fulan bin fulan bi ibnati atau bi binti fulanah binti fulan, dengan mahar mas kawin tersebut. Yang mau menjawab masih ambaan dulu. Ya, saya terima nikahnya. Ulang. Ini ada kejadian seperti ini. Ketika mau menjawab qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, tapi dimulai dengan ambaan dulu, tidak diterima sama petugas KUA. Padahal yang apa? Yang nikah itu juga masih anak kecil atau mungkin masih pemuda yang lugu, jelas grogi. Bahkan disebutkan pula, dan ini termasuk pendapat jumhur ulama, seandainya lafal qabul ini hanya dengan sebuah isyarat, seperti mengatakan na'am, ya, sah demikian ini. Atau kalau ia tidak mengucapkan tapi dengan isyarah angguan, sah. Biasanya bagi apa? Bagi yang bisu. Boleh seperti ini, tidak ada masalah. Nah, maka di sini yang nanti apa? Akhirnya jadi petugas KUA, tolong mudahkan, assiru wala tu'assiru. Kalau ada pemuda yang menikah masih grogi, dilihat tangannya basah, dilihat mukanya pucat, jangan disuruh sekali nafas, Pak. Nah, jangan disuruh sekali nafas. Baik. Berikutnya kita masuk ke dalam bab yang baru setelahnya, yakni bab syurutin nikah, bab syarat-syarat nikah. Ketika membahas tentang syarat, sebetulnya di sana ada 2 pembahasan yang hampir mirip. Ada bab syurutun nikah atau syarat-syarat nikah, dan ada bab asyurutu fin nikah. Beda nggih? Syurutun nikah, syarat nikah, dan asyurutu fin nikah, persyaratan dalam pernikahan. Kalau syurutun nikah, syarat nikah, ini hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pernikahan. Kalau asyurutu fin nikah, persyaratan dalam pernikahan, ini kesepakatan antara 2 mempelai. Misalkan kalau syarat nikah ini seperti apa? Ridho dari kedua belah pihak, seperti bebas dari penghalang. Kalau persyaratan dalam pernikahan seperti mempelai wanita menyampaikan kepada mempelai laki-laki, saya mau jadi atau saya mau jadi istrimu, dengan syarat saya nggak mau dibawa keluar kota, karena di kota ini saya ada orang tua.
Saya mau jadi istrimu asalkan kita tinggal di sini, di kota ini, syukur di desa ini. Laki-lakinya kemudian menyepakati, iya saya terima. Ini namanya asyurutu fin nikah. Atau seperti apa? Mempelai wanita mengatakan, saya mau jadi istrimu, tapi jangan duakan saya. Nah, ini boleh. Ini boleh. Tidak ada masalah. Persyaratan dalam pernikahan ini boleh. Termasuk larangan apa? Larangan calon suami untuk menikah lagi. Ketika disepakati dalam asyurutu fin nikah, boleh. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, di antara syarat-syarat kaum muslimin yang tertinggi, yang perlu untuk diprioritaskan adalah asyurut fi mastahlaltumul farj. Syarat yang dimana kalian menghalalkan kemaluan. Maka persyaratan dalam pernikahan ini termasuk persyaratan yang harus diprioritaskan oleh kaum muslimin. Boleh. Baik. Kita mulai dulu dari syurutun nikah. Syarat-syarat nikah. Poin 506. Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan wala budda fihi min ridha zawjaini illa, dan di antara syarat-syarat pernikahan adalah kerelaan dari kedua mempelai. Maka mempelai laki-laki, mempelai perempuan harus sama-sama ridho. Harus sama-sama cocok. Illa, kecuali. Berarti pengecualian di sini boleh seandainya orang tua memaksakan anaknya menikah walaupun anaknya tidak suka. Siapa saja pengecualian ini? Yang pertama, as-saghirah, anak kecil, gadis cilik. Ini boleh orang tuanya memaksakannya untuk menikah. Orang tua memaksakan gadis ciliknya ini untuk menikah, boleh. Atau yang kedua, al-amatu, budak wanita. Maka boleh majikannya memaksakan si budak wanita ini untuk menikah. Di zaman sekarang budak memang sudah tidak ada, maka tidak kita bahas. Tapi contoh kasus yang diperbolehkan orang tua memaksakan anaknya untuk menikah, misal ada anaknya masih usia 10 tahun, belum menstruasi, lalu dijodohkan oleh orang tuanya dengan mungkin lelaki saleh yang tinggal di dekat rumahnya, atau mungkin ada ustadz yang baru pulang dari Madinah, baru pulang dari Makkah, baru pulang menuntut ilmu. Nah, ustadznya pun masih muda, misalkan usianya baru 20-an. Anak gadisnya 10 tahun, maka boleh sang ayah untuk memaksakan anak gadisnya menikah tanpa seizinnya. Sah dalam kacamata fikih. Namun di zaman sekarang lagi-lagi hal ini mengundang apa? Mengundang konflik. Nanti dibilang orang tuanya mengeksploitasi anak lah, melanggar hak asasi lah, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu sampaikan secara fikih ini boleh. Secara fikih ini boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Sudah habis waktu nih. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Sekali lagi atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.